Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari mana sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga di pagi yang indah ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah itu dan kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa akan terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih. Biarkan sebagai pemimpin yang baik kami memiliki rasa solidaritas sesama teman, sesama kami Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya akan membacakan dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 1 Korintus 12 ayat 26. Jika anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Tubuh Kristus itu satu, nggak ada istilah urusan dia, bukan urusan gue. Karena Yesus sudah berkata, Yesus sendiri, dia meninggalkan surga jadi manusia dan ikut merasakan penderitaan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Itulah solidaritas yang tertinggi. Jadi masih kita dalam seri pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu harus memiliki solidaritas. Solidaritas itu artinya satu rasa, satu nasib, dan satu kemauan untuk berdiri bersama orang lain, terutama saat mereka susah, lemah, atau diperlakukan tidak adil. Kata kuncinya adalah aku nggak cuek, apa yang kamu rasain, aku rasain juga. Saya bukan sekali dua kali berada di posisi yang sulit. Bukan karena saya sulit, bukan. Saya merasakan kesulitan para teman-teman yang menderita, yang mengalami kesusahan. Saya sebenarnya tidak pala suka untuk mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang sudah kita lakukan. Dan tetapi kadangkala orang itu, waktu mereka bersaksi, dan kemudian itu kembali terngiang di hidup kita. Yang mau saya katakan adalah pentingnya solidaritas di dalam hati seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya cakap soal yang seperti saya katakan, cakap dalam kepemimpinan, bukan hanya dia dapat dipercaya, bukan hanya karakter yang bagus, bukan hanya jujur dan lain sebagainya, tetapi dia ini adalah satu hal yang harus dimiliki, yaitu solidaritas. Karena di akhir-akhir ini sangat sulit mencari orang yang bisa seperasaan, sepenanggungan, sependeritaan. Sangat jarang. Justru di saat orang-orang terpuruk, orang-orang mengalami masalah, bukannya malah menolong, malah mempersalahkan, malah ikut
menekan, ditekan dari bawah, ditekan dari atas. Pusing deh ya. Nah, jadi ada 3 unsur yang harus kita ketahui dalam solidaritas itu. Unsur yang pertama itu adalah empati. Sebenarnya kalau saya mengatakan sebelum sampai kepada empati, itu ada namanya yang simpati. Simpati itu merasakan dari luar, ya. Yesus penuh dengan belas kasihan, itu simpati. Makanya Yesus ketika dia penuh dengan belas kasihan, yang lapar dikasih makan. Kepada janda di Nain, dia belas kasihan, tetapi apa yang akan dilakukan kepada janda di Nain itu? Anaknya sudah mati. Dia berbelas kasihan. Tidak cukup di situ. Lalu Yesus membangkitkan anak itu. Banyak orang memiliki belas kasihan tetapi tidak sampai kepada empati atau yang disebut juga solidaritas, ya. Jadi kalau kita berkata solidaritas, ya, seperti baru gempa banjir di Sumatera, saya turun ke sana, walaupun tidak banyak membawa bantuan ke sana, tetapi kami dari FKGK Mataram melakukan itu. Karena adanya solidaritas, adanya belas kasihan, empati, dan kemudian dinyatakan dalam solidaritas. Seperasaan, sepenanggungan. Seperasaan, sepenanggungan bukan hanya berkata-kata, tetapi kita berbuat dan menguatkan mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi sedikit apa yang kita bisa buat untuk meringankan beban mereka. Itulah solidaritas. Jadi ada perbuatan. Jadi pemimpin yang baik itu harus memiliki solidaritas. Dalam solidaritas itu ada 3 unsur yang sangat penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah empati. Jadi sebelum empati datang ada dulu simpati. Tapi simpati itu kalau tidak ditindaklanjuti maka dia akan ya cukup kasihan. Misalnya dia di PHK, aduh kasihan kamu ya. Cukup. Tetapi kalau kita misalnya orang yang punya solidaritas, apa yang bisa saya lakukan? Misalnya dia kan katakan di PHK oleh karena pemotongan ini pengurangan tenaga kerja. Kebetulan teman saya membutuhkan tenaga kerja, apakah mau? Siap. Ditawarkan dulu. Ada solusi yang diberikan. Dan kalau dia bersedia, ya CV-mu kirimkan. Nanti saya akan bantu. Artinya ada sebuah tindakan. Kalau katakan contoh yang lain, kalau misalnya sakit, ya, kalau kadang-kala anggota saya sakit itu, saya menawarkan diri. Kalau dia masih punya anak, saya katakan biar anaknya kami jaga, ya. Nah, kalau supaya atau dia lagi sibuk, dia tidak sempat kalau anak itu, tapi anak itu ya, artinya bahwa kita sebagai pemimpin harus memiliki solidaritas. Dalam solidaritas itu ada 3 hal yang sangat penting, yaitu empati, ngerti dan ngerasain apa yang orang alami. Dan bukan cuma kasihan ya, tapi tidak masuk dalam ceritanya. Ya, artinya satu contoh empati itu, misalnya orang itu meninggal atau keluarganya meninggal, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ya setidaknya kita bisa menolong atau menyediakan apa yang bisa kita sediakan. Artinya kita terlibat di dalamnya.
bukan hanya sekedar simpati saja, tetapi sudah masuk ke dalam empati yang merasakan apa yang dialami kita rasakan. Dan karena mereka sebagai orang yang katakan yang berduka cita kan tidak banyak bagaimana apa yang akan dilakukan. Kita yang dari luar lah yang punya empati ini yang akan menolong mereka dengan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang kedua adalah kesatuan, ya. Jadi kalau orang memiliki solidaritas, dia akan menjaga empati itu tetap ada dalam dirinya. Kesatuan, merasa kita satu, mau itu satu keluarga, satu gereja, satu bangsa, satu masyarakat, satu suku, atau satu komunitas, atau satu apapun. Ya, itu satu pertemanan, satu kelompok, satu kelompok doa, satu kelompok komsel dan lain sebagainya. Jadi dia harus memiliki kesatuan itu. Jadi kata satu kita jadikan kalau masalahnya itu jadi masalahku, masalahmu itu masalahmu, masalahku, apakah jadi masalahmu? Tetapi orang yang punya solidaritas, masalahmu, masalahmu. Karena apa? Mereka akan berjalan seiring sehati dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan itulah pentingnya seorang pemimpin untuk bisa berempati terlebih dahulu dan kemudian menggerakkan orang-orang yang bisa dipimpinnya itu berempati kepada orang lain, seperti gubernur ini Jawa Barat ketika terjadi bencana di Sumatera Utara, itu kan digerakkan itu pemerintahan di Jawa Barat. Bupatinya dibawa, beberapa kepala dinas dibawa, mereka berbuat sesuatu di Sumatera Utara ataupun di Aceh ataupun di Padang. Yang kebetulan saya tonton yang adalah di Sumatera, ya. Dan dia juga buat itu di Aceh, dia buat juga di Padang. Jadi mereka, karena orang kalau dia pemimpin itu punya solidaritas, dia tidak hanya ingin dia sendiri berbuat, orang lain juga digerakkan. Karena satu itu tadi, satu perasaan, satu bangsa. Jadi kalau dia merasakan kesusahan, pemimpin itu juga susah. Sebagai anak bangsa, dia merasa sebagai anak bangsa. Memang dia tidak merasakan bencana di mana itu, di Jawa Barat. Tapi dia turut merasakan. Sama seperti Ibu Shirley. Dia merasakan bagaimana suku Togutil itu. Tinggal di hutan belantara, sana sini cari makan, belum tentu sebagai pemburu. Mereka tentu ya nasiban. Seperti suku Habja di Afrika. Ya. Nah, tetapi karena rasa solidaritas itu, dia empati dan menyatukan seluruh kekuatan. Bahkan dia ibu itu menggandeng dari pusat untuk mendirikan rumah yang akan mereka tanggung nantinya sampai mereka bisa mendirikan rumah dan biaya bulanan mereka supaya mereka bisa mandiri dan diajar untuk mengerjakan sesuatu yang bisa nantinya menghasilkan bagi mereka. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah pemimpin yang memiliki hati solidaritas. Kesusahan masyarakatku adalah kesusahanku. Kalau dia bilang, aku akan buat. Engkau berjuang bersama, waktu kampanye saya dengar, engkau berjuang dalam 3 hari ke depan ini, tapi saya akan berjuang kepada Anda 5 tahun ke depan kalau saya duduk sebagai gubernur. Dan itu telah dibuktikannya. Janji politik, dia tidak abaikan. Tapi apa yang dikatakan, aku akan membuat bahagia, itu dilakukannya. Itulah seorang pemimpin yang memiliki
solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, tindakan nyata, ya. Ini makanya tadi saya katakan, sudah saya berikan contoh, tindakan nyata. Solidaritas palsu cuma berhenti di omong-omong, ya. Di omong-omong maksudnya. Ya berhenti di situ, ya. Solidaritas sejati bergerak, membantu, membela, mendoakan, hadir untuk menolong mereka. Wah, saya kadangkala menangis ya menonton Pak Dedi. Enggak sekali dua kali saya menangis ketika menonton, ketika dia menolong orang-orang susah maupun Ibu Shirley. Tapi saya lebih banyak menangis kalau menonton itu si Dedi yang ya luar biasa. Kenapa? Dia tidak hanya sekedar omong-omong, tapi dia melakukan. Sekarang ini pemimpin kan hanya bisa, saya kan raja, layani dong saya. Saya kan bos, layani dong saya. Saya kan kepalanya, layani dong saya. Beda dengan Dedi. Kita abdi masyarakat, melayani masyarakat. Bos kita itu masyarakat. Wah, itu pemimpin yang memiliki, pemimpin yang baik, yang memiliki solidaritas yang tinggi. Ya, sama seperti Yesus. Ya, dia punya hal yang sangat luar biasa. Dia berbagi, tetapi juga dia berbelas kasihan, orang lapar, dia beri makan, orang buta, dia belas kasihan. Kalau engkau mau, aku bisa sembuh dari orang yang kusta itu. Dia mau, dia sembuh. Artinya belas kasihan itu tidak hanya sekedar belas kasihan, tapi bergerak kepada solidaritas. Itu namanya, di dalam solidaritas itu ada tindakan nyata yang dilakukannya. Sama dengan ibu apa yang suku Togutil yang di pedalaman Halmahera sana, dibantu untuk dibuatkan rumah, diperhatikan kesehatan mereka, karena ada banyak anak-anak mereka yang stunting, yang macam-macam lah, dan dokter dikirim, dan mereka yang selama ini tidak punya KTP, dan akhirnya dibuatkan KTP. Saya menonton film Pesta Babi, ya, kita turut prihatin lah dengan segala keadaan itu. Rupanya mereka-mereka yang di sana ada banyak yang tidak punya KTP, dan itu akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanah adat mereka dibuat begitu luar biasa, menjadi sesuatu yang kata-katanya sih untuk bermanfaat, tetapi mereka tidak pernah membawa, atau suku yang ada di hutan-hutan itu, yang mata pencahariannya ada di situ, yang hidup mereka, supermarket mereka itu ada di situ. Kalau kita kan supermarket kita ada di sana, dengan uang kita bisa belanja. Tapi mereka, supermarket mereka dengan berburu, mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mengambil hasil di hutan itu. Tapi dengan ratusan ya hektar yang begitu luar biasa itu, bahkan puluhan ribu, jutaan hektar akan diambil. Dan saya bisa bayangkan bagaimana kestuari itu, burung-burung ya yang terlantar begitu karena habitatnya dibongkar dan lain sebagainya. Dan kita berdoa saja apa yang mereka perjuangkan pemerintah bisa melihat, karena ada banyak hal, kadang-kadang panas tai ayam, dan apalagi yang melakukan itu kan swasta, bukan pemerintah, swasta yang melakukannya. Jadi swasta, terus kemudian aparat dikerahkan. Kalau pemerintah mungkin nggak ada masalah. Kalau pemerintah kan, kamu apa, lahan kau punya, ya bagi saham dong, bagi mereka penduduk adat, saham mereka tanam di situ, berapa persen di situ. Jangan terlantarkan. Itu namanya nggak punya solidaritas itu. Itu perampok namanya. Kan berapa ribu ada di hutan itu. Coba ditolong itu.
Ya sudah, kamu tenang saja. Kita buat kamu saham kamu sekian persen. Penduduk memiliki saham. Dan nanti dibagi rata oleh mereka. Atau ditunjuk, atau dibagi-bagi dari sekian itu, semua dibagi rata kepada penduduk. Nah, itu namanya penduduk mendapat manfaat. Sehingga penduduk, oh ya, kita bantu, kita tolong, kita mantapkan. Gitu. Tapi kalau semua direbut tanpa memperhitungkan mereka, ya terlukalah. Sudah banyak lukanya, dilukai lagi. Semoga pemerintah memiliki solidaritas yang tinggi. Saya mau katakan Anda memiliki solidaritas selama Anda tidak membantu mereka. Penduduk Papua yang digusur itu, tanah mereka, tanah adat mereka diambil. Bohong itu solidaritas. Karena saya tahu apa arti solidaritas. Saya tidak hanya hanya berkata-kata. Saya karena solidaritas dengan masyarakat di sini, air 24 jam saya alirkan. 24 jam. Itu solidaritas untuk menolong masyarakat. Rumah saya itu tempat tinggal orang-orang atau orang yang tidak mampu. Sudah puluhan tahun tanpa harus membayar 1 rupiah. Karena apa? Saya punya belas kasihan, tapi nggak sampai hanya belas kasihan. Empati saya berjalan, dan solidaritas saya berjalan, dan ada tindakan nyata yang saya lakukan. Seperti saya katakan tadi, bahwa dalam tindakan solidaritas itu ada yang namanya empati, ada yang namanya kesatuan, satu hati, satu bangsa, satu kelompok, satu masyarakat, satu kehidupan, satu keberuntungan, kelompok beruntung. Ya, kasih dong mereka saham. Saya yakin dan percaya kalau mereka diajak dengan baik-baik, suku-suku yang ada itu, diajak, oke dah, kamu kan punya lahan ini, kami akui lahanmu. Sekali lagi saya katakan, oke, kami akui lahan kalian, kami memberikan kalian saham di perusahaan ini. Sekian persenkah? Yang penting betul-betul dilakukan. Dan itu hitam atas putih. Bukan hanya sekedar kata-kata. Supaya kehadiran perusahaan itu, kehadiran pabrik-pabrik itu nantinya akan memberikan dampak kepada mereka kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau tidak memiliki solidaritas, mau kau mati di situ, kamu juga nggak ada punya KTP, mungkin begitu. Semoga pemerintah menjadi arif, memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga Papua betul-betul bisa tetap menjadi Papua bagian dari Indonesia. Jangan perlakukan tidak adil. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mengalami banyak hal. Jadi, contoh gampangnya ya, dalam keluarga, ini kan kita hidup bermasyarakat, ada keluarga, adik gagal ujian jangan dibully ya, jangan digeledek, ya temani belajar, ajar, ya. Ada anggota, misalnya anggota gereja kita di PHK, jemaat urunan untuk membantu kalau bisa kasih makan dalam waktu 1 bulan ke depan, ya. Kalau jemaatnya sudah banyak, jadi berapapun yang ditolonglah gitu ya. Sebenarnya ada 1 kali kami di sini, tapi yang mau ditolong nggak mau ditolong gitu. Ya, bukan kita tidak kita sudah perhitungkan bahwa nanti maksud saya itu supaya dia sekolah. Kita bilang buatkan KTP sama apa itu? ATM ya, ATM, supaya nanti kita kumpul dan pas dia tamat
SMK, kalau dia belum kerja, dia bisa menggunakan uang itu. Kalau dia mau kuliah, bisa gunakan uang itu. Tetapi tidak tahu, dia tidak mau, ya kita tidak bisa paksa, ya. Tetapi itu yang bisa kita perbuat. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit, ya. Ini ada sedikit bedanya solidaritas dengan kasihan sesaat. Solidaritas kasihan sesaat, ya, berdiri bareng sampai selesai. Jadi solidaritas itu kita sama-sama, ya. Kamu susah, saya susah. Kamu menderita, saya menderita. Kita berjuang bersama-sama. Kalau belas kasihan, ya sebentar saja. Kasihan, udah gitu aja. Tapi kalau nggak sampai tindakan nyata, ya kasihan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apalagi kalau sudah kamu nggak lihat orangnya, kasihan itu akan hilang. Tapi kalau kamu hidup dalam solidaritas yang tinggi, kamu akan terpikir-pikir itu. Saya pernah menolong seseorang yang tinggal di parit, ya, tinggal di parit. Saya dengan istri saya, jadi dia tinggal di tepi sungai. Jadi kita antar nasinya. Udah begitu menderita, dia tidak mau diajak nggak mau. Tapi dia di situ. Udah beberapa lama, terus tiba-tiba dia nggak ada di situ. Sejak itu kita tidak tahu kemana dia pergi. Jadi kita harus sebagai pemimpin harus punya solidaritas. Nggak peduli itu keluarga kita, keluarga atau bukan keluarga kita. Yang penting kita menolong. Jadi miliki sebagai pemimpin solidaritas yang tinggi, hati yang memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga kita punya simpati, empati, kesatuan juga tindakan nyata. Itulah untuk membangun bangsa ini. Membangun gereja pun kalau tidak ada solidaritas satu dengan yang lain, tidak akan jadi. Ketika masyarakat atau pemimpinnya susah, kalau orang yang bersolidaritas, itu bayangkan itu, ya. Jadi kan sering dibully itu sama ibu. Siapa yang bela mereka? Masyarakat, netizen. Ya itu karena apa? Dia sering mempertontonkan solidaritas. Dan saya berharap pemimpin yang baik itu harus memiliki solidaritas. Dan nanti sore saya akan menyampaikan tentang kemitraan. Ya, pemimpin yang baik itu harus mau bermitra. Supaya dia tahu bahwa kita penting bermitra. Tapi apa manfaat bermitra itu? Ya nanti sore bisa Anda dengar. Dan jangan lupa like, comment, and share. Kalau Anda terbangun dengan tolong dibagikan kepada teman-teman Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga solidaritas di antara kami sesama anak bangsa, sesama anak negeri bertumbuh pesat di hati kami. Terima kasih. Dan juga Bapa di surga, mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus perintah keluar. Dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berkata, berseru kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Kami datang kepadamu, luputkan mereka dari kesesakan mereka, agar mereka memuliakan engkau. Dalam nama Yesus, mujizatmu, pertolonganmu, belas kasihanmu, kebaikanmu, pertolonganmu hadir kepada mereka. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!